Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Back with me, Leo Morrison Spider 9. Dan hari ini gue ada di bengkelnya bro siapa? Silahkan kenalin diri. Hai, nama gue Yola. Workshop gue ada di Guitar Shop. Iya, iya, Guitar iya. Box, sorry. Itu ada di daerah Jakarta Selatan. Oke. Ntar alamat IG-nya gue tulis di bawah. YDZ, Yankee, Delta, Z, Yang Delta Zulu. Zulu ya. Zulu, oke. Nah, teman-teman, hari ini gue mau ngapain? Jadi hari ini gue bawa salah satu, ini senjata perang gue. Oke. Dan mau diapain lagi sih Le gitu ya. Kemarin dari Sirawan udah pasang ini itu. Hari ini nih teman-teman, ini yang mau gue rubah. Jadi benda ini, bridge ini gitu. Ini kan monorail gitu ya, monorail silver dan somehow gue agak OCD gitu. Jadi ini, jadi gue kalau ngeliat apa-apa tuh mesti matching. Jadi mau gue ganti ini sama nanti ini gue punya yang hitam, sering keringnya. Cuma sementara ini dulu. Nah, ini akan diganti oleh Bro Yola dengan, coba kasih lihat. Nah, itu dia. Jadi bridge ini buatan Albridge ya. Tapi ini ada branding, ada logonya YDZ di sini gitu ya. Jadi emang ini hasil risetnya dia gitu ya. Dia yang paham bentukannya mau gimana. Nah, gue percayakan hari ini bass gue untuk berganti bridge cangkok ginjal gitu ya. Cangkok ginjal di bengkelnya Bro Yola. Oke, bakal kayak gimana prosesnya? Ntar juga kita akan saksikan sama-sama. Oke, tapi sementara itu dulu aja. Kita langsung ke meja operasi. Let's go. Let's go. Oke, akhirnya bridge baru udah diinstal. Tada! Kelihatan nggak? Iya. Bridge barunya udah ala-ala afterburner nggak tuh ya kan? Udah Tyson. Udah udah nggak pakai ini model monorail Cina gitulah. Ada monorail yang tadi. Iya, Cina monorail gitu. Nah, oke, Bro Yola, ceritain dong tentang bridge ini. Efeknya apa sih kalau kita ganti bridge, terus ini bridge pakai bahan apa segala macam, monggo. So, kalau bridge ke sini kita lihat. Kalau bridge yang dipakai ini produknya sih. Tapi ini bikinnya di Albridge. Itu Di Albridge, oke. Dan ini bahan dari base ini adalah duralumin silver. Duralumin silver, oke. Dan Saddle-nya itu pakai brass. pakai brass, oke. Jadi Efeknya apa tuh? Kalau bilang suaranya jadi bright-nya dapat, terus bawa low-nya juga dapat. Bright, oke. Brightnya lebih ini kali ya, brightnya lebih naik gitu ya. Low-nya juga lebih naik. Oke. Jadi kalau misalnya buat ngebang sound itu terus tuh kan gue PTSD sama kamera. Kamera tidak merekam. Jadi main point di sini adalah suara low-nya itu lebih dapat, sama bright itu lebih ke arah warm. Jadi nggak tajam, bukan yang bright tajam gitu ya? Bukan sharp gitu. Oke. Nah, mungkin teman-teman biar kelihatan lebih dekat, ntar gue kasih foto close up-nya sih. Nah, cuma kurang begini. Tapi nggak kelihatan ini. Hitam ini cakep banget kan. Serius, dia udah di apa ya? Powder ya? Powder coating atau gimana? Ini Anodize ya. Oke, jadi dan kenapa gue milih YDZ gitu ya sebagai seseorang yang gue percaya untuk ganti. Jadi teman-teman, ini bridge-nya benar-benar boleh dibilang plug and play ya. Jadi kita nggak bikin lubang baru gitu ya. Jadi bridge-nya itu langsung pakai lubang existing gitu ya dari bridge yang lama gitu. Jadi pakai kayak gitu. Jadi benar-benar tadi kita benar-benar nanti kan tadi udah lihat ya time lapse-nya gitu ya. Itu kita tadi sebenarnya mau ngebor itu cuma mau ngedalemin karena baut yang baru itu lebih panjang, tapi akhirnya kita putusin pakai baut yang bekas bridge yang sebelumnya aja deh gitu ya, karena kan dia punya kedalaman depth-nya lebih sesuai gitu. Build quality lebih bagus juga. Oke, dan overall ini bikinannya halus banget men, serius. Albridge gua acungin jempol sih ya. Ini bikinannya kayak bukan customize lokal men, serius. Cakep banget gitu ya. Lu mesti kapan-kapan kalau nanti kita teman-teman ada ketemu sama gua lagi bawa bass ini, lu orang lihat sendiri. Nah, Bro Yola ini YDZ ini juga teman-teman, kenapa tadi gue bilang akhirnya gue percayain bikin bridge segala macam ke dia, karena sebenarnya bikin Venet Fret itu bukan cuma sekedar miring gitu teman-teman ya. Itu semua ada kalkulasinya, ada fret kalkulatornya lah intinya gitu ya. Lu mau bikin gimana. Jadi kalkulator Photoshop itu ya. Iya, jangan pakai kalkulator Photoshop gitu ya. Di tracing gitu ya ampun. Jadi beda, makanya bass bikinan YDZ kebetulan Bro Yola ini juga basis, dia juga bikin bass Venet, dan hitungannya tuh bukan berarti ketiplok sama Dingwall ya. Dingwallnya 37, dia bahkan bikin, lu udah pernah bikin berapa ya? 36, 35 terus sesuai senang aja lah ya. Bikin 24 short scale berarti, tapi Venet. Wah. Seru ya. Nah, jadi bentar. Kita akan minta Bro Yola tunjukin bass yang lu bikin dah. Nah, dan ntar kita kayak bandingin gitu ya, beda fret-fretnya gimana segala macam. Tadi gue udah nyobain bass dia dan ntar sambil kita lihat bass sambil gue ceritain.
Nah, oke, ini bass Dan si ya, ya, jadi ini alat tempurku sendiri. dan tadi pas gue cobain men, salah satu yang gue suka dari Dingwall maupun bass butik apapun lah gitu ya, yang pabrikan itu adalah enteng. Ini enteng banget. Ini enteng, ini buatan lokal. Asli, gue salah satu yang langsung gue notice adalah bobotnya. Gue bilang ini ringan banget, gue bilang ini ringan. Terus tadi udah nyoba juga secara hitungan fret dapat semua, dan dia bikin, lu bikin 365 ya? Yang ini 36,5 gitu. Jadi bukan kayak Dingwall, ini Dingwall 37, dia bikin 36,5. Tapi tadi gue cobain run through gitu ya, fretboardnya segala macem, letak-letak posisi fretnya segala macem, itu bener semua hitungannya gitu. Jadi ternyata gue nggak salah pilih lah gitu ya. Kayak gitu. Oke, dan dia punya apa, 3 pickup ini juga menarik nih, dia punya wiring nih. Jadi bukan kayak Dingwall yang pickup depan doang gitu kan, Dingwall gitu ya, depan doang, terus tengah nyala gitu ya, terus tengah seri satu paralel sama belakang. Dia enggak, dia bikinnya tadi lu ada P ya, ada P, ada emulate untuk jazz bass ya, kayak gitu-gitu deh. Dan menurut gue nih yang kayak gini nih kreatif gitu ya, karena apa ya, kalau gue sendiri itu kebayang itu sebenarnya pas itu kan bisa dimainin ya, wiringnya semuanya gitu ya, dan ini salah satu contohnya. Jadi dia juga lu pakai potensio yang 4D10 ya, buat milih persis kayak Dingwall kayak gitu. Cuman bedanya dia milih tone preference-nya tuh beda, wiring preference-nya juga beda dari Dingwall gitu. Tapi oke sih, tadi gue udah coba naiknya tipis, mirip profilnya Dingwall gitu ya, naiknya tipis dan paling berasa bobot, dan ya satu-satunya yang menurut gue final apa ya, yang bikin istilahnya, kalaupun nanti gue mau bikin mungkin custom fanart gitu ya, mungkin gue akan YDZ sih gitu, ya udah pasti. Karena tadi gue cobain ya itu tadi gitu ya, dari impresi awal dan pas gue cobain, yang penting itu adalah hitungan. Karena kalau fret kayak gini teman-teman, fret kayak gini begitu lu salah, bubar sih, semuanya salah gitu ya. Jadi itu sih kesimpulannya. Hari ini gue puas banget, tadi udah nyobain ya. Nanti mungkin gue akan bikin video khusus YouTube, ngepas apa ya, mungkin gue cover lagu apalah gitu ya dengan bass baru ini. Ya pasti gue suka banget, ganteng banget kan, gila bassnya, jadi kayak mochi mana gitu. Oke, gue rasa itu aja dari kita. Nanti untuk kontak IG-nya YDZ akan gue put di bawah gitu ya teman-teman. Jadi silakan kalau lu punya masalah dengan bass juga, Bro Yola ini terima untuk reparasi juga ya bro ya. Reparasi juga, ngambil juga. Oke, bisa nanti kontak-kontakan. Oke, segitu aja dari gua. Thank you, selamat malam semuanya. Bye.